Di penghujung abad ke-16, di sebuah masa ketika dunia ditempa oleh pedang dan ambisi para pria, di mana lautan dikuasai oleh para kapten yang tak kenal takut, dan kerajaan dipertahankan oleh para prajurit yang sumpahnya adalah darah. Di Kesultanan Aceh Darussalam, sebuah kekuatan maritim yang disegani, para prajurit terbaik akan menundukkan kepala mereka hanya kepada komandan yang paling mereka hormati. Tapi pada hari itu, mereka tidak menunduk pada seorang sultan yang agung atau seorang pangeran yang gagah perkasa. Mereka menunduk pada seorang wanita. Namanya Keumala Hayati, keturunan bangsawan, putri dari seorang laksamana dan seorang janda perang. Namun di balik semua gelar itu, ia adalah seorang ahli strategi yang brilian, seorang komandan yang ditakuti, dan seorang patriot yang tak tergoyahkan. Ia adalah kepala pengawal istana, mata-mata kesultanan, dan seorang diplomat ulung yang disegani. Dan di atas gelombang samudra, namanya adalah teror bagi para penjelajah Eropa yang paling sombong dan paling ditakuti sekalipun. Jadi, siapakah sesungguhnya wanita luar biasa ini? Dan benarkah ia adalah laksamana wanita pertama dalam sejarah dunia modern? Inilah kisah sesungguhnya Laksamana Malahayati. Di penghujung abad ke-16, dunia sedang ditempa oleh ambisi dan keserakahan. Jalur sutra dan rempah adalah urat nadi perekonomian global, dan salah satu gerbangnya yang paling vital dan strategis adalah Selat Malaka. Dan di ujung utara Pulau Sumatera, sebuah kekuatan maritim raksasa berdiri dengan gagah, Kesultanan Aceh Darussalam. Ini bukan sekadar sebuah kerajaan kecil. Ini adalah sebuah imperium kosmopolitan yang disegani. Bandar Aceh menjadi pusat perdagangan lada terpenting di dunia setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Pedagang dari Persia, Turki, Gujarat, hingga Cina, semua datang untuk mencari kekayaan. Di bawah kepemimpinan Sultan Al-Mukammal, Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kekuatan militernya ditakuti dan diplomasinya dihormati hingga ke Kesultanan Ottoman di Turki. Angkatan lautnya bukan hanya armada dagang, tapi kekuatan tempur yang siap menghalau ancaman manapun yang berani mengusik kedaulatannya. Para prajuritnya dikenal tak kenal takut, setia pada sultan dan agamanya. Dan di antara para prajurit terbaik itu, ada seorang wanita yang memegang posisi terhormat sebagai komandan pengawal istana. Namanya Keumala Hayati. Namun, kemakmuran ini mengundang perhatian yang tidak diinginkan. Dari seberang lautan, bangsa-bangsa Eropa datang dengan 3 tujuan: gold, glory, dan gospel. Yang pertama datang adalah Portugis. Dengan arogansi, mereka mencoba memonopoli perdagangan dan memaksakan kehendak. Aceh melawan. Perang demi perang berkecamuk di perairan Malaka. Sebuah perjuangan pahit untuk mempertahankan kedaulatan dari cengkeraman kolonialisme pertama. Portugis berhasil dipukul mundur berkali-kali, namun ancaman tidak pernah benar-benar hilang. Dan kemudian, di tahun 1599, datanglah ancaman baru. Mereka datang dengan kapal yang berbeda, bendera yang berbeda, dan tingkat keserakahan yang mungkin lebih berbahaya. Mereka adalah bangsa Belanda. Rombongan pertama dipimpin oleh 2 bersaudara, Cornelis dan Frederik de Houtman. Mereka dikenal sebagai pedagang yang kasar, provokator ulung, dan tidak menghormati adat istiadat setempat. Berbeda dengan Portugis yang terang-terangan memusuhi, Belanda datang dengan topeng persahabatan, meminta izin untuk berdagang, sambil diam-diam memetakan kekuatan dan kelemahan Aceh. Sultan pada awalnya menerima mereka dengan baik, sebagai tamu dagang. Namun, laporan intelijen istana mulai mencium gelagat buruk dari para pendatang baru ini. Dan salah satu kepala intelijen itu adalah Malahayati. Pengalamannya di medan perang dan kesetiaannya pada kesultanan membuatnya menjadi orang pertama yang menyadari bahaya sesungguhnya di balik senyum para pedagang Belanda itu. Mereka tidak hanya ingin berdagang lada, mereka ingin menguasai sumbernya. Mereka ingin menaklukkan Aceh seperti yang telah mereka coba lakukan di tempat lain. Gesekan pun tak terhindarkan. Para pelaut Belanda mulai membuat onar di pelabuhan, tidak menghormati hukum, dan bahkan mencoba menyerang kapal-kapal dagang lokal. Kesabaran Sultan telah habis. Penghinaan ini tidak bisa dibiarkan. Perintah perang pun dikeluarkan.
Seluruh kekuatan militer Aceh dikerahkan untuk memberi pelajaran kepada para tamu yang tidak tahu diri itu. Di antara para panglima yang berangkat ke medan perang, ada suami tercinta dari Malahayati, seorang laksamana yang gagah berani. Ia melepas kepergiannya dengan doa. Seperti ribuan wanita Aceh lainnya yang melepas suami mereka ke pertempuran demi mempertahankan harga diri bangsa. Pertempuran besar di perairan Aceh pun pecah. Sebuah konfrontasi yang akan mengubah jalan hidup Malahayati untuk selamanya. Ancaman baru telah tiba di depan pintu. Dan di antara para penjaga istana, sepasang mata yang paling tajam telah melihatnya dan siap menghadapinya. Lautan di lepas pantai Aceh menjadi panggung bagi sebuah pertaruhan berdarah. Armada kesultanan yang gagah berani berhadapan langsung dengan kapal-kapal Eropa yang angkuh dan dipersenjatai dengan teknologi meriam terbaru. Di garis depan, Laksamana Tuanku Mahmudin bin Said Al-Latif, suami dari Malahayati, memimpin serangan dengan semangat membara. Tujuannya satu, mengusir para perusuh dari tanah airnya. Pertempuran pun pecah dengan dahsyat. Suara dentuman meriam membelah langit, diikuti oleh pekik para prajurit yang saling beradu senjata di atas geladak kapal yang bergoyang tak menentu. Para prajurit Aceh, dengan semangat jihad dan keberanian yang legendaris, bertempur habis-habisan. Mereka tidak gentar melawan senjata api dengan tekad dan keahlian bela diri mereka. Namun, Belanda unggul dalam persenjataan jarak jauh. Meriam-meriam mereka tanpa henti memuntahkan bola-bola api, merusak kapal-kapal kesultanan satu persatu. Dan di tengah hiruk-pikuk pertempuran itulah, tragedi terjadi. Sang Laksamana, suami Malahayati, gugur sebagai kesuma bangsa, tewas oleh ledakan meriam musuh. Sebuah kehilangan yang sangat besar, tidak hanya bagi Malahayati, tapi juga bagi seluruh angkatan perang Aceh. Meski pertempuran itu berhasil memukul mundur Belanda untuk sementara, harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Ratusan prajurit terbaik Aceh gugur, meninggalkan ratusan janda dan anak yatim. Bagi Malahayati, duka ini tidak memadamkan semangatnya. Justru sebaliknya, kesedihan itu berubah menjadi bara api, sebuah sumpah untuk melanjutkan perjuangan suaminya dan membalaskan dendam bangsanya. Ia tidak bisa hanya berdiam diri dalam duka. Ia menyusun sebuah rencana, sebuah ide yang pada masanya dianggap gila, radikal, dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dengan langkah mantap, ia menghadap Sultan. Ia tidak meminta waktu untuk berkabung. Ia justru meminta izin untuk kembali berperang. Ia mengajukan sebuah proposal yang menggemparkan. Berikan ia izin untuk mengumpulkan para janda, prajurit yang suaminya gugur dalam pertempuran. Ia berargumen, para wanita ini juga memiliki semangat juang yang sama. Duka mereka adalah bahan bakar terkuat. Mereka tidak akan mundur, karena mereka telah kehilangan segalanya. Sultan, yang melihat api yang tak terpatahkan di mata Malahayati, menyetujui permintaan yang tak lazim itu. Ia memberikan mandat penuh kepada Malahayati untuk membentuk armada perangnya sendiri. Maka, lahirlah sebuah unit militer yang akan menjadi legenda. Sebuah armada yang namanya akan membuat gentar para pelaut Eropa. Armada itu diberi nama Inong Bali, pasukan para janda. Di bawah komando langsung Laksamana Malahayati, 1000 bahkan ada yang menyebut 2000 janda ini dilatih menjadi prajurit. Mereka mengubah duka mereka menjadi disiplin, mengubah air mata mereka menjadi kekuatan. Mereka bukan sekadar pasukan, mereka adalah sebuah keluarga. Sebuah simbol dari perlawanan yang lahir dari rasa sakit yang paling dalam. Setiap dari mereka memiliki alasan pribadi untuk bertempur hingga titik darah penghabisan. Malahayati tidak hanya menciptakan pasukan, ia telah menciptakan sebuah senjata baru yang tidak pernah diperhitungkan oleh bangsa Eropa manapun. Sebuah armada yang didorong oleh sumpah dan kehormatan. Dan sang Laksamana wanita kini siap untuk kembali ke lautan. Bukan lagi sebagai seorang istri yang berduka, tapi sebagai panglima perang yang siap membalas. Misi pertama mereka sudah di depan mata. Mencegat armada kapal dagang Belanda yang kembali datang dengan arogansi yang sama. Di perairan terbuka, dua dunia bertabrakan. Di satu sisi, armada dagang Eropa yang dilindungi meriam-meriam berat. Di sisi lain, armada para janda yang didorong oleh sumpah dan api pembalasan. Cornelis de Houtman, sang kapten Belanda, pada awalnya tertawa. Ia mengira
Ini hanyalah perlawanan simbolis yang akan dengan mudah ia hancurkan. Ia tidak tahu siapa yang sedang ia hadapi. Di kapal komando, Laksamana Malahayati tidak membuang waktu. Dengan satu isyarat tangan, perintah serangan pun diberikan. Tembakan pembuka bukan datang dari Belanda, tapi dari armada Inong Bali, meriam-meriam mereka yang dilatih untuk pertempuran jarak dekat. Menghujani kapal Belanda menciptakan kekacauan. Taktik Malahayati sangat jelas. Jangan biarkan musuh unggul dalam perang artileri jarak jauh. Ia perintahkan untuk merapat dan mengubahnya menjadi pertarungan jarak dekat. Kapal induknya sendiri yang memimpin, dengan berani menabrak sisi lambung kapal Deliu, kapal bendera milik Cornelis de Houtman. Para janda prajurit itu kini telah menjadi pejuang badai. Mereka melompat ke kapal musuh dengan kecepatan dan keganasan yang mengejutkan para pelaut Belanda yang tidak siap. Di mata para pelaut Eropa itu, teror yang sesungguhnya bukanlah senjata di tangan para wanita ini, melainkan api di mata mereka. Api duka yang telah berubah menjadi amarah suci. Kapal Deliu berubah menjadi neraka. Pertarungan berlangsung sengit. Rencong melawan pedang Eropa, taktik gerilya Aceh melawan formasi militer Belanda. Namun di tengah semua kekacauan itu, sang Laksamana hanya punya satu target. Matanya mencari-cari sosok sang kapten yang telah membawa petaka bagi negerinya. Dan di sana, di dekat tiang utama, ia menemukannya, Cornelis de Houtman. Untuk sesaat, di antara denting pedang, mata mereka bertemu. De Houtman, dengan arogansinya, melihat ini sebagai kesempatan untuk mengakhiri perlawanan dengan membunuh pemimpinnya. Ia menyeringai dan mengangkat pedangnya, sebuah tantangan terbuka. Malahayati tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menjawab dengan menghunus rencongnya. Pertarungan di sekitar mereka seolah berhenti. Semua mata kini tertuju pada duel antara dua kapten, duel antara Aceh dan Belanda, duel antara martabat dan keserakahan. De Houtman menyerang dengan kekuatan dan jangkauan pedang Eropanya yang lebih panjang. Tapi Malahayati, yang dilatih dalam seni bela diri silat, menari di antara serangan itu. Ia lebih cepat, lebih lincah, dan gerakannya tidak terduga. Ia menangkis setiap serangan, menunggu satu kesalahan kecil, satu bukaan, sepersekian detik. Sang kapten Belanda mulai frustrasi. Lawannya yang seorang wanita ini ternyata jauh lebih tangguh dari yang pernah ia bayangkan. Karena marah, ia melakukan satu serangan membabi buta, dan itulah kesalahan yang ditunggu-tunggu Malahayati. Dalam sekejap, ia melihatnya, celah pertahanan yang terbuka. Dengan gerakan yang memadukan kecepatan dan presisi mematikan, ia merunduk di bawah ayunan pedang dan melesat masuk. Rencong pusaka itu menancap telak. Sang penjelajah besar dari Belanda, Cornelis de Houtman, tewas di tangan seorang laksamana wanita dari Aceh. Di atas geladak kapal musuh, di tengah keheningan yang tiba-tiba, Malahayati berdiri tegak, bukan sebagai seorang janda yang berduka, tapi sebagai sang pemenang. Kematian Cornelis de Houtman di tangan seorang laksamana wanita menjadi sebuah pukulan telak yang memalukan bagi Belanda. Armada mereka mundur dalam kekacauan, membawa kabar kekalahan yang sulit dipercaya ke Eropa. Di sisi lain, kemenangan ini disambut dengan sorak-sorai dan air mata haru. Armada Inong Bali telah membuktikan kekuatan mereka, mengubah duka menjadi kemenangan yang gemilang. Kabar tentang teror lautan dari Aceh menyebar dengan cepat di antara para pelaut Eropa. Nama Laksamana Malahayati menjadi sebuah legenda. Seorang komandan yang cerdas, pemberani, dan tak kenal ampun bagi siapapun yang mencoba merongrong kedaulatannya. Namun, kekuatannya tidak hanya di medan perang. Reputasinya yang disegani membuatnya menjadi seorang diplomat ulung. Ia adalah negosiator utama Kesultanan Aceh dalam menghadapi bangsa Eropa lainnya, termasuk Inggris. Mereka tidak lagi memandangnya sebagai lawan yang bisa diremehkan, tapi sebagai seorang pemimpin negara berdaulat yang setara. Hingga akhir hayatnya, Malahayati mengabdikan dirinya untuk menjaga kedaulatan Aceh. Ia terus membangun kekuatan maritim dan memastikan tidak ada lagi bangsa asing yang bisa menghina harga diri negerinya. Sang Laksamana wafat sebagai pahlawan dan dimakamkan di atas bukit yang terus menatap lautan yang pernah ia kuasai. Namun namanya tidak pernah
benar-benar mati. Hari ini, namanya diabadikan sebagai salah satu kapal perang andalan TNI Angkatan Laut, terus menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Warisannya hidup dalam diri setiap wanita Indonesia yang berani memimpin, berani berjuang, dan berani mendobrak batasan. Laksamana Keummalahayati bukan hanya pahlawan Aceh, bukan hanya pahlawan Indonesia, tapi sebuah simbol abadi dari kekuatan, kecerdasan, dan martabat. Kalau kamu suka video sejarah seperti ini, support kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Salam kami, Kartel ID.